Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara kepada Kejati Jawa Barat atau penyelesaian tahap pertama pada hari Senin lalu. Nantinya setelah tuntas mengevaluasi, jaksa menetapkan apakah berkas perkara yang diserahkan di Treskrimum Polda Jawa Barat sudah lengkap atau berstatus P21 atau belum lengkap, sehingga harus dikembalikan lagi kepada pihak kepolisian. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu pelimpahan tersangka maupun barang bukti. Penyelesaian tahap pertama kasus dugaan penodaan agama ini membutuhkan proses berbulan-bulan. Jika dilihat dari jadwal terakhir pemeriksaan Rizik Syihab, yaitu pada tanggal 13 Februari 2017, pihak Ditreskrimum Polda Jawa Barat membutuhkan waktu 5 bulan untuk melengkapi berkas perkara atau penyelesaian tahap pertama. Ade. Ya, Nadine, lalu bagaimana kronologis kasus dugaan penodaan lambang negara yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab ini? Ya, kasus ini berawal dari pengaduan dari Sukmawati Soekarno Putri pada tanggal 27 Oktober 2016. Sukmawati sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI Marhainisme mengadukan kepada Barreskrim Polri atas video pidato dari Rizik Syihab yang diunggah di YouTube. Dan video ini dianggap oleh pengadu atau pelapor ini memiliki dugaan penodaan lambang dasar negara atau Pancasila. Kemudian kasus dipindah tangankan pada 22 November 2016 oleh pihak Polri kepada Kepolisian Jawa Barat atas asas locus delicti atau hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Asas ini mengacu pada video pidato Rizik Syihab yang memiliki latar belakang atau berlokasi di Gedung Sate yang terletak di ibu kota Jawa Barat, yaitu kota Bandung. Rizik Syihab lalu diperiksa untuk pertama kalinya pada 12 Januari 2017 di Polda Jawa Barat. Ia diperiksa selama 6,5 jam dengan ditanyai 22 pertanyaan. Polda Jawa Barat kemudian melakukan gelar perkara kedua pada 23 Januari 2017 setelah memeriksa 15 saksi. Dalam gelar kasus pertama, pihak kepolisian melakukan analisis dan evaluasi proses penyidikan kasus. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2017, Rizik Syihab dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan lambang negara oleh Polda Jawa Barat. Ia diduga melanggar pasal 154A KUHP tentang penodaan lambang negara dan pasal 320 KUHP tentang pencemaran orang yang sudah meninggal. Lalu pada tanggal 1 dan 13 Februari 2017, Rizik Syihab kembali diperiksa Polda Jawa Barat. Hasil penetapan evaluasi berkas perkara oleh JPU ini menjadi titik penentu apakah proses hukum dari Rizik Syihab ini akan berlanjut kepada tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti atau masih akan dikembalikan lagi kepada kepolisian atau masih berstatus P18. Ade. Ya, Nadine. Kita bicara tersangka yang lain, yaitu tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu Buniani. Apakah betul akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung? Lalu kapan sidang akan digelar? Ya, Ade, menurut data dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini jadwal sidang dari kasus dugaan penodaan atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan tersangka Buniani akan digelar sebentar lagi. Dan ini juga merupakan sidang pertama Buniani yang rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung sesuai usulan jaksa dari Mahkamah Agung. Sementara itu, pihak Kejati Jawa Barat menyatakan penetapan jadwal sidang Buniani masih menunggu penyempurnaan surat dakwaan. Tahap kedua ini merupakan tahap kedua, yaitu proses pelimpahan tersangka dan barang bukti. Sedangkan tahap pertama atau berkas perkara Buniani dinyatakan lengkap oleh Kejati Jawa Barat pada awal April lalu. Meski Kejati sempat 2 kali mengembalikan berkas kepada Polda Metro Jaya karena berkas dianggap belum lengkap. Proses hukum Buniani di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan pelimpahan tahap kedua yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada awal April lalu, mengingat domisili Buniani di Depok termasuk ke dalam wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pelimpahan dilakukan setelah penyidik menyerahkan barang bukti kepada jaksa yang berarti berkas lengkap atau P21. Buniani ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2016. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak lantaran mengunggah penggalan video pidato Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016. Buniani dijerat pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ade. Baik, Nadine Utomo, terima kasih melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.
Pemirsa, sehari usai vonis Ahok, simpatisannya mulai menggalang dukungan penangguhan penahanan Ahok. Hingga Rabu siang ini terkumpul 600-an fotokopi KTP dukungan penangguhan penahanan Ahok. Uniknya mereka yang mengumpulkan KTP juga datang dari luar Jakarta. Sejumlah warga kembali menggelar aksi pengumpulan kartu tanda penduduk atau KTP untuk menangguhkan penahanan gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selain memberikan KTP, warga juga membubuhkan tanda tangan mereka. Tak hanya dari Jakarta, sejumlah warga dari luar Jakarta pun ramai-ramai mendaftarkan KTP mereka. Bahkan, ide pengumpulan KTP ini berasal dari warga Bekasi yang merasa Ahok tidak perlu ditahan. Jangka waktu sekitar 3 jam pengumpulan KTP ini telah terkumpul 600 lebih KTP. Dan ternyata inisiatornya adalah seorang warga Bekasi. Nah, kita langsung menjumpai Ibu dengan Ibu siapa? Susi Rizky. Ibu Susi Rizky ini yang menjadi otaknya, idenya ini dari Ibu. Ini kenapa, Bu? Ibu kan bukan warga Jakarta. Kita nggak rela aja gitu ya. Kenapa Pak Ahok, gubernur yang bekerja, idaman semua warga daerah lah, Pak Gubernur Jakarta yang ini, kok diperlakukan seperti ini gitu loh. Dia bukan kriminal, dia bukan pencuri, dia gubernur yang jujur, yang bekerja, datang pagi pulang malam gitu ya. Kok diperlakukan seperti penjahat. Jadi saya bersama teman-teman di grup WhatsApp berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman yang bersedia menjadi penjamin supaya Pak Ahok bisa ditangguhkan penahanannya gitu. Aksi ini digelar karena para relawan merasa Ahok diperlakukan secara tidak adil. Apalagi selama ini Ahok dinilai cukup kooperatif memberikan keterangan terkait kasusnya. Insya Allah sih, soalnya selama 21 kali persidangan kan Pak Ahok kooperatif banget kan. Jadi belum waktunya ini aja beliau udah datang di pengadilan. Selain itu, sejumlah warga yang datang ke Balai Kota hari ini pun ramai-ramai memberikan dukungannya untuk Ahok. Saya rasa ini kayak buat Ahok nggak adil sih, ini udah kayak menurut saya kayak kemarin dia kalah aja itu menurut saya udah cukup. Cuma kalau ini udah kayak kehidupan pribadi juga diusik, jadi ini udah nggak adil sebenarnya. Ini mencerminkan bahwa banyak warga yang memang masih menaruh kepercayaan dan kecintaan yang luar biasa kepada pemimpin Pak Basuki maupun juga Pak Jarot. Karena keduanya merupakan simbol kejujuran dan keadilan buat bangsa ini. Gitu ya. Jadi dan saya percaya penuh pada keduanya juga. Kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok tuh nggak sendirian. Walaupun dia diterjang berbagai cobaan, tanda kutip dizolimi, tapi kami tetap bersama dia. Nantinya, KTP yang sudah terkumpul diserahkan kepada kuasa hukum Ahok untuk melengkapi permohonan penangguhan yang sudah ada. Warga juga berharap permohonan ini bisa dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Levi Wardana, Metro TV. Adalah Jarod Saiful Hidayat yang awalnya menyatakan siap menjamin Ahok agar Ahok dapat menjadi tahanan luar atau tahanan kota. Kita saksikan kembali pernyataan Jarod Saiful Hidayat, partner kerja Ahok yang kini menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok. Mengajukan jaminan untuk penahanan, ya, untuk jaminan pada Pak Ahok, ya, supaya bisa diberikan penahanan di luar, bisa dalam bentuk penahanan kota, ya, karena saya memandang bahwa Pak Ahok sangat kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti. Tetap kuat. Ahok dipindah ke Makobrimob Kelapa II di Depok, Jawa Barat sejak semalam. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menjelaskan pemindahan Basuki Cahayapurnama ke rumah tahanan Makobrimob ini adalah dengan mempertimbangkan masalah keamanan. Menteri Yasona Lauli menjamin tidak ada perlakuan khusus terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini terkait pemindahan Ahok ke Makobrimob. Menurut Yasona, pemindahan Ahok dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur ke Rutan Makobrimob Depok tidak melanggar aturan. Apalagi kondisi Rutan Cipinang sendiri sudah melebihi kapasitas karena penghuninya sudah sebanyak 3.733 orang. Terkait masalah keamanan, Yasona mengatakan aksi massa di depan Rutan Cipinang menjadi faktor yang paling dipertimbangkan
sebab aksi itu sempat berpotensi mengganggu laju lalu lintas. Alasan keamanan. Di dalam itu juga ada teroris. Napiter. Ada juga yang setelah data kita lihat, ada juga yang nggak memilih Ahok. Banyak. Dan itu sudah over kapasitas 3.733 orang. Jadi kan itu sangat nggak bisa kita lihat kalau digabung dengan ini yang mana. Maka atas pertimbangan keamanan dan juga potensi mengganggu keamanan lalu lintas di depannya karena banyak yang demo, itu kan jalan arteri. Dan bisa untuk mengetahui perkembangan terkini dari penahanan Ahok di Makobrimob, saat ini kami sudah bergabung bersama rekan kami Bram Herlambang. Bram, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih ada massa yang berkumpul di sana? Ya, Zakia, hingga sore ini massa pendukung Basuki Cahayapurnama masih berkumpul dan terus berdatangan di depan Makobrimob Kelapa II Depok. Dan dijadwalkan memang lokasi ini menjadi lokasi titik kumpul para pendukung Basuki Cahayapurnama untuk nantinya konvoi menggunakan bus dari kawasan Depok menuju kawasan Tugu Proklamasi Jakarta, karena dijadwalkan nanti malam akan dilaksanakan aksi maupun doa bersama dari para pendukung Basuki Cahayapurnama dari seluruh kawasan Jabodetabek di kawasan Tugu Proklamasi pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk pengamanan, memang sejak pagi pihak kepolisian terus meningkatkan pengamanan di kawasan gerbang Makobrimob Kelapa II Depok ini, dan tadi beberapa kali kami melihat pihak kepolisian sempat membubarkan adanya titik-titik kumpul massa yang melakukan orasi dengan pengeras suara. Tapi meski demikian, hingga sore hari ini kami masih melihat semangat dari para pendukung Basuki Cahayapurnama menyuarakan aspirasi dan juga memberikan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama. Dan sebenarnya Zakia, sejak tadi siang juga banyak sekali karangan bunga yang berdatangan ke Makobrimob, tetapi polisi tidak memperbolehkan pemasangan karangan bunga di kawasan gerbang Makobrimob ini, dan menyerukan kepada para pembawa bunga ini untuk menempatkan bunga-bunga ini yang diantarkan ini ke SD Tugu yang berada di sekitar lokasi Makobrimob ini sendiri. Zakia. Bram, kemudian sejauh ini dari pengamatan Anda di sana, sudah adakah keluarga ataupun juga tokoh publik yang datang untuk menjenguk Ahok? Baik, sejauh ini Zakia, kami memang belum melihat adanya tokoh ataupun yang hadir ke sini untuk menjenguk Basuki Cahayapurnama, tetapi tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat kami melihat mobil dari Wakapolri, yaitu Komjen Pol Safruddin, yang melintas dan masuk ke kawasan Makobrimob, tetapi kami tidak dapat memastikan apakah yang bersangkutan ini ada di dalam mobil atau tidak. Tetapi berdasarkan informasi dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, yaitu Teguh Samudra, yang kami konfirmasi melalui pesan singkat, mengatakan hari ini pihak keluarga Basuki Cahayapurnama ini datang dan sudah menemui Basuki Cahayapurnama pada tadi siang. Tetapi hingga saat ini kami juga belum melihat adanya keluarga ataupun mobil pribadi milik keluarga Basuki Cahayapurnama melintas di depan kawasan ini. Dan dijadwalkan memang saat ini ataupun hari ini pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama sudah mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama terdakwa Basuki Cahayapurnama. Demikian, Zakia. Baik, Bram Herlambang, terima kasih. Pemirsa, simpati masih terus mengalir untuk Basuki Cahayapurnama yang divonis 2 tahun penjara. Pagi tadi ribuan orang memadati Balai Kota DKI Jakarta larut dalam lagu-lagu nasional yang mereka nyanyikan bersama dipimpin musisi Adi MS. Ribuan warga dari berbagai daerah memenuhi Balai Kota Rabu pagi. Mereka menyanyikan lagu nasional dan lagu perjuangan yang dipimpin Adi MS. PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat pun ikut hadir bernyanyi bersama warga. Digelarnya konser kecil paduan suara ini sebagai bentuk dukungan pada Basuki Cahayapurnama atau Ahok, serta dukungan untuk mempertahankan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan aksi seperti ini, Adi MS ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia
untuk kembali bersatu dalam harmoni sebagai bangsa Indonesia yang saling menghargai dalam keberagaman, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya melalui musik lah saya ajak teman-teman yang mau menyuarakan melalui musik berbuat sesuatu dengan damai, dengan harmoni, dengan keindahan, menyuarakan satu kemauan, keinginan, kerinduan gitu, itu aja. Warga pun mengapresiasi aksi dukungan ini. Ini mencerminkan bahwa banyak warga yang memang masih menaruh kepercayaan dan kecintaan yang luar biasa kepada pemimpin Pak Basuki maupun juga Pak Jarod. Ya, tentu dengan ikut aksi ini kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok tuh nggak sendirian. Walaupun dia diterjang berbagai cobaan, tanda kutip dizolimi, tapi kami tetap bersama dia. Adanya aksi seperti ini diharapkan seluruh warga Indonesia kembali bersatu dan keutuhan NKRI tetap terjaga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berjanji akan terus menjalankan roda pemerintahan dengan maksimal. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Levi Wardana, Metro TV. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah dipindahkan dari Rutan Cipinang ke Makobrimob Kelapa II Depok. Dukungan dari simpatisan pun terus mengalir ke Makobrimob. Sejak Rabu pagi, Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat sudah mulai ramai oleh karangan bunga yang dikirimkan simpatisan Ahok. Namun pihak petugas mengimbau agar karangan bunga dipindahkan ke SD Tugu yang berlokasi tidak jauh dari Makobrimob. Pemindahan karangan bunga dilakukan demi menjaga ketertiban di depan kawasan dan tidak mengganggu arus lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara yang melihat-lihat situasi di depan Makobrimob. Menjelang siang, para simpatisan Ahok yang berasal dari Jakarta maupun dari luar Jakarta mulai berdatangan untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Meski tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rutan dan bertemu Ahok, mereka tetap menyuarakan doa-doa dan dukungan untuk Ahok. Mawar putih sebagai daun bunga buke sebagai lambang harapan. Kita juga bawa tulisan-tulisan yang menyatakan perasaan kami saat ini. Ya. Kalau bisa bertemu dengan Pak Ahok, apa yang akan disampaikan? Dukungan moral ya? Dukungan moral terutama ya, dan supaya doa juga supaya beliau lebih